Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Pasal 10. 1. Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. 2. Sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antara manusia. 3. Sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah membangun kemauan, dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Bagian kedua, jalur dan jenjang pasal 11 pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka. Dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12. Jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, D. Pendega. Bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13. 1. Setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. 2. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pendega. 3. Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Dan pasal 14. 1. Tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Dan yang ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Dan pada pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian keempat, satuan pendidikan kepramukaan, dan pasal 16 yaitu satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan, pusat pendidikan, dan pelatihan. Sekian dari saya, terima kasih.